Situasi yang semakin berbahaya ini menyebabkan migrasi hampir seluruh komunitas Yahudi Yaman antara Juni 1949 hingga September 1950 dalam operasi Magic Carpet. Selama periode ini lebih dari 50.000 orang Yahudi Yaman yang bermigrasi ke Israel. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya Agus Mar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Rabu tanggal 12 Juni 2024. Video kali ini ingin saya membahas tentang kisah sejarah perjalanan orang-orang Yahudi di Yaman. Loh, apa ada orang Yahudi di Yaman? Banyak sekali. Bahkan dari data yang saya baca ini, Yaman adalah salah satu negara di Arab sana yang menyimpan paling besar komunitas Yahudi di sana. Saat ini diperkirakan dari data yang saya baca di situs ice.com ini, jumlah orang-orang Yahudi yang berasal dari Yaman tersebar di seluruh penjuru dunia itu kisarannya mencapai angka 500 juta atau 500 ribuan orang. Mereka tersebar di berbagai negara karena dinamika politik yang terjadi di Yaman sejak berabad-abad lamanya. Dari 500 juta orang-orang Yahudi asal Yaman itu, yang terbesar tinggal di Israel karena menganggap sebagai tanah warisan mereka, tanah leluhur mereka. Termasuk di Indonesia. Menjadi tempat tinggal orang-orang Yahudi asal Yaman yang dulu berangkat ke Indonesia difasilitasi oleh sesama bangsa Yahudi, yakni para pedagang VOC, datang ke Indonesia pada sekitar tahun 1800-an pertengahan sampai 1900-an awal. Migrasi orang-orang Yahudi asal Yaman ke Israel itu, waktu itu belum Israel namanya ya, masih Palestina. Itu diantaranya yang paling besar adalah pada gelombang tahun 1940 akhir ya, pasca tragedi Holocaust. Pembantaian sekitar 2 juta orang Yahudi di Jerman yang dilakukan oleh Hitler, Nazi itu ya, yang sangat terkenal dengan tragedi Holocaust. Itu kemudian PBB membuat resolusi mengizinkan sebagian tanah Palestina untuk ditinggali oleh orang-orang Yahudi. Nah, atas izin keputusan PBB ini kemudian sekitar 50.000 orang Yahudi asal Yaman berpindah atau eksodus ke Palestina yang hari ini menjadi Israel itu. Dan oleh karena itu kemudian menjadi logis, sangat wajar kalau kemudian beberapa keturunan imigran asal Yaman yang hari ini di Indonesia yang mengaku sebagai keturunan Nabi, haplogrupnya atau DNA-nya itu sama dengan DNA-nya orang-orang Yahudi di Israel. Itu kemarin kan pernah saya angkat di vlog bahwa pakar DNA dari Yaman mengatakan bahwa DNA-nya Pahlawi itu cocok dengan DNA-nya orang-orang dari Israel. Ya mungkin karena ini kan kesejarahannya memang orang-orang Yahudi dari Yaman banyak sekali yang bermigrasi ke Israel, dan itu bergelombang. Pasca tragedi Holocaust itu bergelombang, diam-diam diselamatkan orang-orang Yahudi Yaman oleh bangsanya Yahudi dari Inggris. Jadi yang membawa
50.000 orang-orang Yahudi Yaman ke Israel adalah Inggris ketika itu. Saya baca beberapa peristiwa kisah perjalanan orang-orang Yahudi Yaman ya, di situs ice.com. Anda bisa nanti baca sendiri komplitnya, yang judulnya adalah Sejarah Yahudi Yaman. Jumlah penduduk Yahudi Yaman selama 5 abad pertama Masehi itu stabil sekitar 3.000-an orang. Orang-orang Yahudi tersebar di seluruh negeri, tetapi melakukan perdagangan ekstensif dengan lokasi lain, dan dengan demikian orang-orang Yahudi memiliki banyak teks Yahudi dan memiliki pengetahuan tentang warisan mereka, meskipun ada beberapa sarjana pada waktu itu. Pada tahun 628 Masehi, beberapa pemimpin dan suku Yaman non-Yahudi masuk Islam. Tak lama setelah itu, Muhammad mengirim sepupunya, yakni sahabat Ali, ke Sana'a untuk menciptakan otoritas pusat Islam yang kuat di Yaman. Selama periode pemerintahan Muslim ini, orang-orang Yahudi ditetapkan sebagai Ahlul Kitab, ahli kitab yang dilindungi. Mereka diberikan kebebasan beragama dengan syarat mereka membayar jizyah, pajak penduduk. Penganiayaan Muslim aktif terhadap orang-orang Yahudi dimulai dengan kekuatan penuh di bawah klan Syiah Zaidi, atau sekte yang saat ini diikuti oleh Houthi antisemit fanatik di Yaman, ketika mereka merebut kekuasaan dari Muslim Sunni yang lebih toleran di awal abad ke-10. Di bawah pemerintahan Zaidi yang berlangsung hampir 1000 tahun, orang-orang Yahudi diperlakukan sebagai warga negara kelas 2 dan ditindas oleh penguasa dan penduduk. Mereka dianggap najis dan tidak bisa menyentuh makanan seorang Muslim, harus berjalan di sisi kiri seorang Muslim, tidak bisa membangun rumah yang lebih tinggi dari seorang Muslim, atau menunggang unta atau kuda, dan ketika menunggang keledai atau keledai, mereka harus duduk menyamping. Saat memasuki kawasan Muslim, seorang Yahudi harus melepas alas kakinya dan berjalan tanpa alas kaki. Jika diserang dengan batu atau tinju oleh pemuda Islam, seorang Yahudi tidak diizinkan untuk membela diri. Keputusan anak yatim adalah hukum bahwa jika seorang ayah meninggal, anak-anaknya harus diambil alih oleh negara dan dipaksa masuk Islam. Makanya kemudian kenapa kok Yahudi agamanya Islam? Ya memang karena tragedi politik di Yaman itu, sehingga kemudian banyak bangsa Yahudi ya, orang-orang Yahudi, genetika Yahudi yang kemudian menjadi Muslim. Karena dinamika politik yang terjadi di sana. Meskipun hukum ini sebagian besar diabaikan selama pemerintahan Ottoman, selama periode Imam Yahya, yakni 1918 sampai 1948. Pada tahun 1922, hukum kejam ditegakkan dengan ketat. Orang-orang Yahudi yatim piatu diculik dari komunitas dan tidak ada permohonan atau suap yang diterima untuk membebaskan mereka. Masyarakat dan kerabat anak yatim mencari cara untuk menyelamatkan anak-anak dari tragedi ini, dan kadang-kadang mampu mencegah konversi paksa dengan menikahkan anak-anak dengan cepat, karena orang-orang yang sudah menikah dianggap dewasa dan tidak dapat diambil oleh negara. Kadang-kadang anak-anak dapat dipindahkan ke kota besar dan disembunyikan dengan keluarga Yahudi yang lain, dan kemudian ada juga yang dibawa ke luar negeri. Nah, itu. Pada akhir abad ke-12, seorang nabi palsu muncul di Yaman dan menyatakan bahwa Yudaisme dan Islam sekarang adalah satu dan sama. Dia menggunakan kutipan dari Taurat untuk membuktikan klaimnya, dan karena mayoritas penduduk tidak begitu terpelajar, dia sangat berpengaruh. Sarjana Taurat terbesar Yaman, Yaakov bin Nathanael al-Fayyumi, menulis kepada Ramban atau Maimonides pada tahun 1172 untuk meminta tanggapannya. Rambam menanggapi dengan Igrit Taimen yang akan segera terkenal disebut dengan surat ke Yaman, menguraikan jawaban dan mengklarifikasi dasar-dasar kepercayaan Yahudi.
Surat ini membuat kesan pada orang-orang Yahudi Yaman sehingga mereka memasukkan nama Rambam dalam doa Adis, berdoa agar ia berumur panjang dan namanya diberkati. Setelah suratnya ke Yaman, para rabi Yaman akan mengirim surat kepada Ramban dan dia akan mengajar melalui surat-surat yang dia kirim. Dia juga mengirimi mereka salinan Miseh, Torahnya, hukum Yahudi yang dikodifikasi, dan magnum opus ini disalin dengan cermat di Yaman. Di Genisha di Kairo banyak surat dari abad ke-12 ini dan seterusnya ditemukan menunjukkan hubungan erat antara komunitas Kairo dan para rabi di Yaman yang dimulai dengan Rambam. Meskipun terisolasi secara geografis, orang-orang Yahudi Yaman mempertahankan kontak dengan pusat-pusat Yahudi yang penting, terutama dengan Mesir dan Babilonia. Sepanjang sejarah mereka memiliki cendekiawan yang besar. Pada abad ke-14, Rabbi Nathanael bin Isaiah menulis komentar Arab tentang Alkitab. Pada paruh kedua abad ke-15, Rabbi Sa'adiyah bin David al-Adani adalah penulis komentar tentang Alkitab, dan Rabbi Abraham bin Solomon menulis tentang para nabi. Rabbi Solomo Adani yang lahir tahun 1567 juga berasal dari Yaman dan dianggap sebagai salah satu komentator terbesar tentang Mishnah. Ia lahir di Sana'a, Yaman, dari Rabbi Yeshua Adani, seorang rabi terkemuka di kota itu. Keluarganya bermigrasi ke tanah Israel pada tahun 1571, di mana ia menyelesaikan bukunya yang berjudul Meleset Solomo pada tahun 1624. Karyanya dianggap klasik dan sebagian dicetak di sebagian besar edisi Mishnah dengan komentar. Ada juga jalan-jalan Yerusalem, Beersheba, dan kota-kota Israel lainnya yang dinamai Rabbi Solomo Adani. Rabbi Solomo Sarabi lahir di Yaman pada tahun 1720, dianggap sebagai bapak dari semua kabalis paradik kontemporer. Setelah dia secara ajaib diselamatkan dari situasi yang sulit, dia memenuhi sumpahnya untuk pergi ke tanah suci Israel dan tinggal di Yerusalem. Ketika perjalanan menjadi lebih mudah dengan dibukanya terusan Suez pada tahun 1869, orang-orang Yahudi mulai bermigrasi dari Yaman ke Palestina. Ya, jadi migrasi orang-orang Yahudi Yaman ke Palestina itu sudah terjadi sejak lama, sejak 1869. Itu seiring waktunya, dengan migrasi mereka ke Indonesia juga yang dibawa oleh orang-orang Belanda itu. Banyak orang Yahudi yang pindah selama waktu ini, yang kira-kira 10% dari populasi menetap di Yerusalem, Jaffa, atau di pemukiman pertanian. Nah, pada tahun 1922, ketika pemerintah Yaman mulai dengan keras menegakkan dekrit anak yatim, seperti yang dibahas dalam artikel ini tadi, bahkan lebih banyak orang Yahudi berusaha untuk bermigrasi. 1922. Makanya pada awal tahun ini banyak sekali orang-orang imigran Yahudi dari Yaman ke Indonesia. Karena di Yaman itu ketika itu pemerintahnya sangat kejam dengan orang-orang Yahudi. Anak-anak Yahudi yang dinyatakan yatim, orang tua yang terbunuh, itu dikuasai negara dan dipaksa masuk Islam. Setelah pemungutan suara partisi pada tahun 1947, di mana PBB memilih untuk memecah Palestina saat itu dan memberikan sebuah negara kepada orang Yahudi, Muslim Arab di Yaman dibantu oleh kepolisian setempat mulai melakukan kerusuhan dan pembunuhan, membunuh 82 orang Yahudi di Aden dan menghancurkan ratusan rumah Yahudi. Ini melumpuhkan komunitas Yahudi secara finansial dan menakuti orang-orang Yahudi mengenai masa depan mereka di Yaman. Situasi yang semakin berbahaya ini menyebabkan migrasi hampir seluruh komunitas Yahudi Yaman antara Juni 1949
hingga September 1950 dalam operasi Magic Carpet. Selama periode ini lebih dari 50.000 orang Yahudi Yaman yang bermigrasi ke Israel. Nah, migrasi yang lebih kecil dan berkelanjutan diizinkan berlanjut sampai tahun 1962 ketika Perang Saudara menghentikan eksodus Yahudi lebih lanjut. Saat ini, mayoritas dari 500.000 orang Yahudi keturunan Yaman tersebar di seluruh dunia. Dan mayoritas tinggal di Israel. Oke, itu sekilas sejarah dinamika kisah orang-orang Yahudi asal Yaman. Jadi nggak usah kaget kalau kemudian banyak imigran Yaman di Indonesia kali ini yang mengaku cucu Nabi, DNA-nya sama dengan DNA orang-orang Yahudi di Israel juga. Ya karena memang itu sejarahnya tadi. Orang Yahudi mengaku cucu Nabi lagi. Mengunduh Nabi padahal tidak lebih dari kelompok-kelompok orang pelarian yang dibantai di Yaman karena konflik politik di sana, datang ke Indonesia difasilitasi oleh penjajah Belanda dan Inggris gitu ya, karena sebagai sesama kongsi Yahudi. Pedagang VOC itu kan mayoritas adalah misionaris Yahudi. Itu tentu saja membawa orang yang sesama kongsinya untuk kepentingan misi yang sama, yaitu misi penjajahan. Tidak mungkin kemudian membawa keturunan Nabi untuk berdakwah di Nusantara ketika itu. Yang bawanya ya sesama orang Yahudi untuk kepentingan kelancaran penjajahan. Dari situ aja kan sudah bisa dinalar dengan mudah. Gitu. Nah, agar kemudian lancar di sini, Yahudi yang berparas Arab kemudian diklaim distempelis sebagai cucu Nabi. Nah, di sini diperalat oleh Belanda, penjajah Belanda, distempelis sebagai cucu Nabi untuk menaklukkan umat Islam di Indonesia, ulama-ulama Nusantara. Karena ulama-ulama umat Islam di Nusantara ketika dikatakan mereka sebagai cucu Nabi, kemudian menjadi sangat hormat, patuh, tidak berani melawan. Itulah liciknya pemerintahan Belanda. Sama liciknya ketika menyulap Snoek Burgernya menjadi tokoh ulama Islam. Padahal misionaris. Snoek Burgernya itu ulahnya liciknya orang-orang Yahudi di seluruh dunia kan begitu. Oke ya, jadi nggak usah kaget kalau kemudian tes DNA beberapa keturunan imigran Yaman di Indonesia yang mengaku cucu Nabi itu DNA-nya sama dengan DNA-nya orang-orang Yahudi. Ya, karena memang begitulah sejarahnya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Anda bisa mencari sendiri jejak kisah perjalanan orang-orang Yahudi Yaman. Sangat mudah ditemukan. Silakan ada Google, ada searching kisah Yahudi Yaman. Terima kasih, kurang lebihnya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, bila taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.